Selamat malam pemirsa dan warganet dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dalam program Berita Malam SH TV. Bersama saya, Valentin Vinamalia. Sejumlah berita menarik dari Kota Manado dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Pemirsa, kita ikuti berita pertama. Pakar Pertanian Universitas Samratulangi, John Tasirin mengatakan, Sulawesi Utara perlu mempertahankan dan meningkatkan pengelolaan komoditas pertanian kelapa dan cengkeh, karena kedua komoditas ini memiliki potensi industri yang menjanjikan di masa mendatang. Potensi komoditas pertanian kelapa dan cengkeh, menurut John Tasirin, akan memberikan income bagi daerah Sulawesi Utara di masa mendatang, karena kedua komunitas ini bisa melahirkan produk-produk industri baru. John memberikan contoh seperti tanaman cengkeh di negara Jerman, di mana produk cengkeh banyak diolah menjadi cengkeh yang banyak manfaatnya. Di Sulawesi Utara sudah terkenal ada produk yang konvensional kita sebutkan itu, yaitu kelapa dan cengkeh kalau mau suka dibilang secara besar. Itu adalah tanaman industri yang baik dikembangkan di Sulawesi Utara dan saat ini masih merupakan komoditas harapan masyarakat. Dari dua komoditas ini, produk turunan dari dua komoditas ini adalah industri hilir yang akan sangat menjanjikan di Sulawesi Utara, ditambah dengan kebutuhan produksi vanila yang akan muncul dalam waktu dekat ini. Pada bagian akhir, John Tasirin menegaskan, produk pertanian Sulawesi Utara, selain kelapa, cengkeh, dan pala, juga banyak menjanjikan di masa mendatang. Pilpus Wakdomi, jurnalis SH TV. Pada bagian lain soal rencana penambahan reklamasi pantai di Kota Manado, menurut akademisi Universitas Samratulangi John Tasirin, harus lebih memperhatikan agar ekosistem laut tetap terjaga. Soal adanya rencana reklamasi pantai di Kota Manado, menurut pengamat lingkungan Universitas Samratulangi, agar pelaksanaan reklamasi nanti tidak mengganggu ekosistem laut terutama yang ada di pesisir pantai. Tasirin berharap ekosistem laut ini harus dijaga untuk tidak dirusak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kalau akan ada reklamasi lebih lanjut di Teluk Manado, maka pertimbangan yang paling utama itu adalah keselamatan dari ekosistem alami yang menunjang pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di Sulawesi Utara. Harus dijamin bahwa reklamasi ini tidak berpengaruh terhadap hal tersebut. Nah, ini perlu kajian yang cukup dalam. Kita berharap bahwa kajian terhadap hal ini harus dilakukan secara komprehensif. Jadi tidak hanya sekedar membangun, harus ada pertanggungjawaban yang tepat, yang real. Ya. Tasirin mengatakan, pembangunan dan pengelolaan pesisir pantai di Sulawesi Utara, termasuk pengelolaan kota, tidak sekedar mengejar keuntungan semata, namun lebih memperhatikan pemeliharaan ekosistem dan taman laut yang ada. Pilpus Wakdomi, jurnalis SH TV. Taman Laut Bunaken perlu dijaga dan dikembangkan, karena taman ini sebagai taman laut nasional dan dilindungi dunia. Pemeliharaan Taman Laut Bunaken ini melalui pemeliharaan ekosistem alami yang menunjang pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di Sulawesi Utara. Di pesisir pantai Sulawesi Utara terdapat ikon dunia, yaitu Bunaken. Salah satunya yang bagus kalau bicara Manado. Nah, bagaimana pengembangan pesisir yang ada di Sulawesi Utara termasuk pengelolaan kota ini, bukan cuma sekedar pesisir, agar tidak mempengaruhi atau tidak mengakibatkan Taman Laut Bunaken ini akan rusak. Dan statusnya sebagai taman nasional itu berarti memiliki suatu prioritas tertentu secara nasional yang harus diperhatikan dalam pengembangan ini. Pemeliharaan Taman Nasional Bunaken harus dilakukan secara komprehensif untuk tidak hanya sekedar membangun, namun juga harus bertanggung jawab. Pilipus Wakdomi, jurnalis SH TV. Pemirsa dan warganet, jangan kemana-mana dulu karena kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.
harus tahu saat beraktivitas di luar rumah harus menggunakan masker dan diiringi dengan kebiasaan hidup bersih agar memutus rantai penyebaran COVID-19. Saya masih ada tugas yang lain. Sampai jumpa. Kamu cantik, kamu lebih cantik kalau pakai masker. Stop! Bapak harus menjaga kebersihan dengan rajin-rajin mencuci tangan, pakai masker dengan benar, dan menjaga jarak. Eits, jangan menyentuh muka ketika tangan belum dibersihkan ya, Pak. Bagus. Ingat selalu jaga kesehatan ya, Pak. See you. Di masa adaptasi kebiasaan baru ini, bukan berarti COVID-19 telah hilang dan tidak lagi menjadi ancaman. Mas, pakai masker yang benar. Jadi penting untuk saling mengingatkan, karena memutus rantai penyebaran COVID-19 bukan tugas perorangan, tapi tugas kita bersama. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-75, jajaran kepolisian Polresta Manado melakukan bagi-bagi makanan dan sembako gratis ke masyarakat yang membutuhkan di sejumlah lokasi wilayah kota Manado. Pembagian sembako ini diikuti sejumlah pejabat di jajaran kepolisian Polresta Manado dengan membagi-bagikan makanan dan sembako gratis ke masyarakat yang membutuhkan, yang berada di ruas jalan seperti Taman Kesatuan Bangsa. Pelaksanaan bagi-bagi sembako ini juga dengan memperhatikan protokol kesehatan. Kasat Reskrim Polresta Manado Kompol Taufik Arifin mengatakan, pelaksanaan kegiatan ini adalah dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-75. Pembagian sembako ini dilakukan di beberapa titik lokasi, di antaranya di Kecamatan Tikala, Kecamatan Paldua, Kecamatan Wenang, Kecamatan Tuminting, Kecamatan Serio, dan Kecamatan Malalayang. Untuk kegiatan ini adalah kegiatan bakti sosial pembagian sembako dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-75. Adapun rangkaian kegiatan ini mungkin salah satunya di sini di titik di TKB Taman Kesatuan Bangsa yang dimotori oleh Satreskrim Polresta Manado, dan ada juga di tempat atau titik-titik lain seperti di Kecamatan Tikala, Kecamatan Paldua, Kecamatan Wenang, Kecamatan Tuminting, Kecamatan Sario, dan Malalayang. Taufik menambahkan, kegiatan bagi-bagi sembako diharapkan bisa menciptakan terjalinnya kerjasama antara masyarakat dan pihak kepolisian. Sylvia Aweraro, jurnalis SH-TV. Selain bagi-bagi sembako, di HUT Bayangkara ini pihak Polresta Manado juga mengunjungi Panti Asuhan An-Nur. Di Panti Asuhan ini juga dibagikan sembako kepada penghuni Panti Asuhan. Untuk menjawab soal kunjungan pihak Polresta Manado ke Panti Asuhan An-Nur, Wakil Ketua Panti Asuhan An-Nur, Satria Atuino, bahwa bantuan yang diberikan pihak kepolisian sangat bermanfaat bagi anak-anak yang ada di Panti Asuhan. Kami selaku pengurus Panti Asuhan An-Nur mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada kami. Mudah-mudahan apa yang diberikan ini semoga bermanfaat bagi kami di Panti Asuhan An-Nur. Pada bagian akhir, Atuino berterima kasih kepada pihak polisian atas kepedulian yang dilakukan dan berharap agar segala rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka HUT Bayangkara bisa berjalan dengan baik. Sylvia Aweraro, jurnalis SH-TV. Demikian berita malam SH-TV kali ini. Saya Valentin Vina Malia dan kru yang bertugas mohon pamit dan undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa.